Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alvin Aziza dengan NIM 220301741112 dari kelas PM 2022B. Di sini saya akan membahas soal UAS Geometri Analitik tahun 2023. Pertama, dari soal nomor 1, diketahui garis G dengan persamaan 4x plus Y min 12 sama dengan 0, di mana G memuat salah satu sisi persegi panjang. Lalu diketahui garis H dengan persamaan 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0, di mana H memuat salah satu diagonal persegi panjang. Yang ditanyakan adalah 3 persamaan garis yang memuat sisi-sisi persegi panjang dan luas persegi panjang. Nah, dari yang diketahui, G memuat salah satu persegi panjang dan H memuat salah satu diagonal persegi panjang. Jika kita sketsakan akan mendapatkan gambar yang kurang lebih seperti ini. Ini adalah garis G dan ini adalah garis H. Nah, garis G dan garis H ini kan dalam satu berkas garis. Lalu kita akan mencari persamaan garis yang terdapat dalam berkas garis G dan H serta tegak lurus dengan garis G. Misalkan garis yang terdapat dalam berkas garis G dan H serta tegak lurus dengan garis G itu kita beri nama garis K. Nah, untuk mencari persamaan garis K, kita menggunakan cara berkas garis, di mana persamaan K adalah G ditambah lambda kali H sama dengan 0. Lalu kita masukkan persamaannya, 4x plus Y min 12 ditambah lambda kali 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0. Kita kelompokkan koefisien dari tiap variabel yang sama. Jadi ini 4 plus 3 lambda X ditambah 1 min 2 lambda Y ditambah dikurangi 12 ditambah 2 lambda sama dengan 0. Nah, kita ubah bentuk persamaan ini menjadi persamaan garis yang umum Y sama dengan. Jadi persamaan K itu Y sama dengan, ini tadi kan Y-nya itu koefisiennya 1 min 2 lambda. Agar koefisiennya itu 1, maka X dan yang lainnya itu dibagi dengan 1 min 2 lambda. Jadi diperoleh hasilnya seperti ini. Min 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda X dikurangi 12 per 1 min 2 lambda ditambah 2 lambda per 1 min 2 lambda sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa gradien dari garis K itu sama dengan negatif 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda. M dari garis K sama dengan min 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda. Nah, dari sini kan K ini tegak lurus dengan garis G. Karena K ini tegak lurus dengan garis G, maka MK dikali MG itu hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, dari persamaan G yang ini kan bisa kita ubah menjadi G
itu persamaannya Y sama dengan negatif 4X plus 12. Nah, dari bentuk persamaan yang ini, kita peroleh bahwa gradien dari garis G itu adalah min 4. G sama dengan min 4. Nah, kita masukkan ke sini, jadi diperoleh MK sama dengan negatif 1 per negatif 4 atau sama dengan 1 per 4. Nah, MK tadi itu kan ini. Jadi kita cari dulu lambdanya. 4 min 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda itu sama dengan 1 per 4. Lalu kita operasikan, jadi diperoleh hasilnya seperti ini, negatif 16, ini 4-nya dikalikan ke sini, lalu 1 min 2 lambdanya dikalikan ke sini, diperoleh min 16 dikurangi 12 lambda itu sama dengan 1 min 2 lambda. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai lambdanya, min 17 sama dengan 10 lambda. Jadi lambdanya adalah min 17 per 10. Setelah ketemu lambdanya itu negatif 17 per 10, kita substitusikan ke persamaan K yang ini. Kita hapus dulu untuk mencari tempat. Ini MG sama dengan jadi 4X plus Y min 12 ditambah lambdanya masuk min 17 per 10 dikali 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. 4X plus Y min 12 dikurangi 51 per 10X ditambah 34 per 10Y kurangi 34 per 10 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan 10. Jadinya 40X plus 10Y min 120 min 51X plus 34Y min 34 sama dengan 0. Jadi kita peroleh K-nya min 11X plus 44Y min 154 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan negatif 11, sehingga persamaan K ini menjadi X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah dapat persamaan garis yang pertama, yakni X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Kita tulis di sini K X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Selanjutnya, kita ambil titik di garis H, di mana titik itu berabsis 0. Misalkan ini. Kita beri nama titik itu titik A. Nah, A kita cari koordinat dari A terlebih dahulu. Kan tadi A berada di H dengan absisnya itu sama dengan 0. Jadi ini persamaannya H itu tadi kan 3X min 2Y
plus 2 sama dengan 0. Nah, kita cari koordinat titik A-nya. Jadi 3xa min 2ya plus 2 sama dengan 0. Tadi kan absisnya sama dengan 0. Jadi dimasukkan ke xa-nya itu sama dengan 0. 3 kali 0 min 2ya sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ya-nya itu 1. Jadi A ini titiknya, koordinatnya itu 0,1. Selanjutnya, kita cari persamaan garis yang sejajar dengan garis G melalui titik A. Misal, kita beri nama garisnya dengan garis L. Garis L ini kan sejajar dengan garis G, maka gradien dari L sama dengan gradien dari G, di mana gradien dari G tadi itu negatif 4. Sehingga persamaan garis L dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Y min YA, karena L tadi kan melalui titik A, sama dengan ML kali X min XA. Y min YA-nya tadi 1 sama dengan negatif 4 kali X min XA-nya itu 0. Jadi L-nya ketemu, Y sama dengan min 4X plus 1. Nah, kita tulis di sebelah sini. Tadi A-nya 0,1, A 0,1. Lalu L tadi ketemunya Y sama dengan min 4X plus 1. Atau bentuknya kita samakan seperti yang garis K tadi persamaannya. Jadi persamaannya itu 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita cari persamaan garis yang sejajar dengan garis K dan melalui titik A. Misalkan garis yang sejajar dengan garis K dan melalui titik A itu kita beri nama garis P. Nah, untuk mencari garis P, kita kan harus tahu dulu gradien dari P. Karena P itu sejajar dengan garis K, maka gradien P itu sama dengan gradiennya K, di mana tadi gradien K itu sama dengan 1/4. Lalu kita cari persamaan garis P dengan rumus Y min YA sama dengan gradien P dikali X min XA. Y min 1 sama dengan 1/4 kali X min 0. Jadi ini ke sini. P itu Y sama dengan 1/4 X plus 1. Nah, ini kita kalikan dengan 4 untuk menghilangkan penyebut yang ada di X. 4Y sama dengan X plus 4. Sehingga persamaan P itu bisa juga dibuat seperti ini. Negatif X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Kita tulis di sini. Negatif X
plus 4Y min 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan ketiga persamaan garis yang memuat sisi-sisi persegi panjang yang lainnya, yaitu X min 4Y plus 14 sama dengan 0, dan 4X plus Y min 1 sama dengan 0, serta min X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari luas persegi panjang. Kita tahu bahwa rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, kita tentukan mana panjangnya dan mana lebarnya. Misalkan panjangnya itu jarak dari titik A ke garis K. Titik A ke garis K. Jadi yang ini panjangnya. Lalu lebarnya itu jarak dari titik A ke garis G. P itu jarak A ke K, lalu lebarnya jarak A ke garis G. Kita cari dulu panjangnya menggunakan rumus jarak. Garis K tadi berarti X A min 4YA plus 14 per akar 1 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan XA-nya itu tadi 0. 0 dikurangi 4 kali 1. Berarti 0 kurangi 4 negatif 4. Negatif 4 ditambah 14. 10 per akar 17. Nilai mutlak dari 10 per akar 17 itu 10 per akar 17. Selanjutnya kita cari lebarnya. Lebarnya kita juga bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis. Tadi persamaan garis G itu jadi 4XA plus YA min 12 per akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 4 kali XA. 4 kali 0 itu 0. 0 ditambah YA 1. 1 dikurangi 12 negatif 11 per akar 17. Nilai mutlak dari negatif 11 per akar 17 itu 11 per akar 17. Nah, jarak itu selalu positif karena tidak ada jarak yang negatif. Lalu kita cari luasnya. Tadi luasnya itu panjang kali lebar. Panjangnya tadi ketemu 10 per akar 17. Lalu lebarnya tadi ketemunya 11 per akar 17. Sehingga luas dari persegi panjang 110 per 17. Baik, berikutnya nomor 2, diketahui titik O 0,0 dan garis G itu persamaannya 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, kita misalkan T dengan XT, YT itu jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke G. Nah, kalau begitu kita peroleh persamaan di mana jarak T ke O ini sama dengan jarak T ke G. Lalu kita masukkan ke persamaan XT min XO. XO ini bernilai 0. Langsung kita masukkan kuadrat ditambah YT min YO-nya ini 0. Kita masukkan. Lalu jarak T ke G. Ini nilai mutlak
4xt plus YT min 12 per akar 1 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, ini menjadi xt kuadrat plus yt kuadrat sama dengan 4xt plus yt min 12 per akar 17 mutlak. Nah, kedua ruas kita kuadratkan sehingga kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Xt kuadrat plus yt kuadrat sama dengan 16xt kuadrat plus yt kuadrat plus 144 plus 8xy. Xtyt ini xtyt min 96x min xt min 24 yt per 17. Kedua ruas kita kalikan dengan 17 sehingga kita peroleh persamaan 17xt kuadrat plus 17yt kuadrat sama dengan 16xt kuadrat plus yt kuadrat plus 144 plus 8xt yt min 96xt min 24 yt. Nah, ruas yang sebelah kanan kita pindahkan semua ke sebelah kiri sehingga kita peroleh xt kuadrat dari 17 kurangi 16 lalu ditambah 16yt kuadrat dari 17 dikurangi 1 lalu plus 44 pindah ruas jadi min 144 plus 8xtyt pindah ruas menjadi min 8xtyt min 96xt pindah ruas jadi plus 96xt lalu ini min 24 pindah ruas jadi plus 24yt sama dengan 0. Nah, ini kan untuk titik T. Jika titik T kita jalankan, maka kita akan peroleh persamaan sebagai berikut. X kuadrat plus 16y kuadrat min 144 min 8xy plus 96x plus 24y sama dengan 0. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke G itu tempat kedudukannya X kuadrat plus 16Y kuadrat min 144 min 8XY plus 96X plus 24Y sama dengan 0. Baik, berikutnya soal nomor 3. Dari soal nomor 3 itu diketahui persamaan bidang W itu X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan persamaan bidang V itu 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Ditanya persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, misalkan bidang L merupakan bidang yang melalui garis potong bidang W dan YOZ serta tegak lurus bidang V. Maka bidang L ini persamaannya X plus Y plus Z plus 1 plus lambda kali X sama dengan 0. Nah, ini dari persamaan bidang W. Lalu X ini dari persamaan bidang YOZ karena persamaan bidang YOZ itu X
X sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke sini dikali dengan lambda. Lalu dari sini kita satukan koefisiennya X menjadi 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, kan jadi ini bilangan arah dari bilangan L, di mana bilangan arah dari bidang V, bilangan arah dari bidang L, di mana bidang L ini tadi bidang yang melalui garis potong bidang W dan YOZ serta tegak lurus bidang V itu adalah 1 plus lambda, lalu 1 koefisiennya Y, lalu 1 koefisiennya Z. Nah, lalu di sini kan arahnya L itu tegak lurus dengan bidang V, di mana bidang V ini bilangan arahnya 2, 3, min 1. Nah, kalau bidang saling tegak lurus, maka penjumlahan dari perkalian bilangan arahnya itu sama dengan 0. Jadi, dari teorema tersebut didapatkan bahwa 1 plus lambda dikali 2 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali min 1 itu sama dengan 0. Ini dari bilangan arahnya L, dari 1 dari bilangan arahnya L yang menjadi koefisiennya Y, yang 1 ini dari bilangan arah yang menjadi koefisiennya Z. Lalu 2 ini dari bilangan arahnya V, di mana 2 ini koefisiennya X. 3 ini juga dari V, 3 ini menjadi koefisiennya Y, dan min 1 ini koefisiennya dari Z. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 2 lambda plus 2 plus 3 min 1 sama dengan 0, sehingga lambda sama dengan min 2. Nah, kita sudah tahu kalau lambdanya itu sama dengan min 2. Nah, kita substitusikan lambda sama dengan min 2 ini ke persamaan yang ini. Jadi, persamaan bidang L ini menjadi L X plus Y plus Z plus 1 ditambah min 2 kali X sama dengan 0. Sehingga persamaan bidang L ini min X dari 1 dikurangi 2 plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan YOZ serta tegak lurus dengan bidang V adalah min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Baik, selanjutnya adalah nomor 4. Dari soal nomor 4 diketahui ada bidang V dengan persamaan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0, dan bola B dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Lalu bidang V dan bola B ini berpotongan pada sebuah lingkaran K. Nah, dari yang diketahui ini kita sketsakan seperti ini. Terdapat bola B, lalu ini ada bidang V. Bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran. Ini lingkaran K. Ditanya, tentukan panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Pertama-tama kita cari dulu titik pusat dari bola B. Misalkan titik pusat ini kita beri nama M. M adalah titik pusat bola B. Nah, koordinat dari titik M ini bisa kita cari menggunakan rumus M itu min setengah A, min setengah B, min setengah C. A, B, C ini apa? A itu merupakan koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, dan C adalah koefisien dari Z. Nah, langsung saja kita masukkan
M itu min setengah kali 2, koma min setengah kali 4 dan min setengah kali 4, sehingga pusat dari bola B ada di titik min 1, min 2, min 2. Nah, setelah mendapatkan titik pusat dari bola B, kita dapat mencari jari-jari dari bola B. Kita misalkan R jari-jari dari bola B. Nah, R ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat tambah 1/4 C kuadrat min D. A ini merupakan koefisien dari X, B merupakan koefisien dari Y, C merupakan koefisien dari Z, dan D ini merupakan konstanta. Nah, dari persamaan bola B ini kita peroleh 1/R ini sama dengan 1/4 kali A kuadrat, 1/4 kali 2 kuadrat ditambah 1/4 dikali 4 kuadrat tambah 1/4 dikali 4 kuadrat plus 16. Nah, setelah kita hitung hasilnya, diperoleh 1 ditambah 4 tambah 4 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi jari-jari dari B ini sama dengan 5. Misal ini adalah jari-jari. Selanjutnya kita cari jarak dari titik M ke bidang V. Cari jarak M ke V. Nah, cara mencari jaraknya kita gunakan rumus jarak. D sama dengan nilai mutlak XM plus 2YM plus 2ZM per akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Diperoleh XM-nya itu min 1 ditambah 2 kali min 2, min 4 tambah min 4 per 2, 4 akar 9. Nah, dari sini kita peroleh bahwa jarak dari M ke V ini adalah 9/3 sama dengan 3. Nah, setelah memperoleh jarak, lalu kita cari jari-jari lingkaran K ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, dari sini kan karena ini tegak lurus, karena jarak M ke V ini merupakan garis tegak lurus yang menghubungkan M dan V, maka dapat kita gunakan rumus Pythagoras. Jari-jari lingkaran K. Jari-jari lingkaran K itu yang ini. Nah, kita bisa melihat bentuk ini merupakan bentuk dari segitiga siku-siku, sehingga kita dapat memanfaatkan rumus Pythagoras, di mana misalkan jari-jari K itu R. R sama dengan akar dari R kuadrat min D kuadrat. R sama dengan akar dari tadi R kuadratnya itu 25 min 9. R sama dengan 4. Nah, sehingga
Jari-jari K adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari titik pusat dari lingkaran K. Nah, kita akan mencari titik pusat dari lingkaran K. Nah, karena garis jarak antara M ke lingkaran K ini tegak lurus dengan bidang V, misalkan titik pusat dari lingkaran K ini kita beri nama P, titik P. Karena garis MP dan V ini tegak lurus, maka bilangan arah dari garis MP dan bidang V ini sama. Kita tulis di sini karena MP tegak lurus dengan V, garis MP tegak lurus V, maka bilangan arah MP sama dengan bilangan arah V. Sehingga X min XM per A itu sama dengan Y min YM per B sama dengan Z min ZM per C. Nah, di sini kita masukkan X min. XM-nya itu berarti ditambah 1 per A ini adalah koefisien dari X di persamaan bidang V. 1 sama dengan Y plus 2 per B adalah koefisien Y di persamaan bidang V sama dengan Z min ZM itu 2 per 2. Nah, C ini merupakan koefisien dari Z di persamaan bidang V. Nah, misal perbandingan ini itu nilainya sama dengan lambda. Di sini dapat kita peroleh bahwa X itu sama dengan lambda min 1. Lalu Y itu sama dengan 2 lambda min 2 dan Z sama dengan 2 lambda min 2. Nah, titik MP dan bidang V ini kan berpotongan di titik P. Sehingga kita substitusikan persamaan ini ke persamaan bidang V. Sehingga diperoleh lambda min 1 ditambah 2 kali 2 lambda min 2 ditambah 2 kali 2 lambda min 2 sama dengan 0. Lambda min 1 plus 4 lambda min 4 plus 4 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, ini 1 tambah 4 tambah 4 berarti 9 lambda sama dengan 9. Sehingga lambda sama dengan 1. Nah, dari ini kan kita sudah tahu kalau lambda itu sama dengan 1. Kita substitusikan persamaan ini ke persamaan X, Y, Z untuk mencari nilai X, Y, Z-nya. Kita cari nilai X. X itu kan sama dengan lambda min 1. Sama dengan, ini lambdanya tadi kan 1. 1 min 1 sama dengan 0. Lalu Y-nya. Y-nya itu kan sama dengan 2 lambda min 2 sama dengan 2 kali 1 min 2 sama dengan 0. Lalu nilai Z-nya. Z-nya sama dengan 2 kali lambda min 2 juga. Berarti hasilnya 0. Sehingga titik pusat dari lingkaran K itu tadi kan kita beri nama titik P ya, titik pusat dari lingkaran K itu. Jadi P itu ada di 0,0,0. Jadi
Jadi jawaban dari soal nomor 4 adalah jari-jari lingkaran K adalah 4 satuan dan pusat lingkaran K adalah 0, Jadi jawaban untuk soal nomor 4, panjang jari-jari lingkaran K itu sama dengan 4 dan pusat lingkaran K terletak pada titik 0,0,0. Selanjutnya soal nomor 5. Dari soal nomor 5 diketahui parabola dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0 dan garis G dengan persamaan 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, ditanyakan titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktris parabola, dan B, persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, untuk mencari titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktris parabola, kita perlu mengubah persamaan parabola ini ke dalam persamaan parabola yang dalam bentuk umum. Nah, ini kan persamaan parabolanya x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Nah, jika x kuadrat plus 2x ini kita tambah 1 dikurangi 1 ditambah 4y min 7 sama dengan 0. Nah, ini x kuadrat plus 2x plus 1 itu kan x plus 1 kuadrat. Nah, tadi kan kita tambahkan 1 untuk bisa membentuk x plus 1 kuadrat. Agar hasilnya tetap sama 0, sama dengan 0, maka kita harus menguranginya dengan angka 1. Nah, dari sini kita peroleh x plus 1 kuadrat sama dengan, kemudian yang negatif 1 plus 4y min 7 itu dipindah ruas ke kanan menjadi min 4y plus 7 plus 1. Nah, di sini menjadi x plus 1 kuadrat, lalu di sini min 4y plus 8. X plus 1 kuadrat sama dengan min 4 dikali 1 dikali y min 2. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuk umum dari persamaan parabola, di mana jika bentuk umumnya seperti ini, maka parabola tersebut itu berpusat di titik A, B dan menghadap membuka ke bawah. Nah, dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa titik puncak parabola ini berada di titik min 1,2. Kenapa? Karena ini kan bentuk umumnya itu x min a kuadrat sama dengan min 4p kali y min b. Nah, kita cocokkan. Ini berarti min 1 dan ini berarti 2, maka titik puncaknya min 1,2. Untuk titik fokusnya, karena parabola ini itu parabola yang membuka ke bawah, jadi yang berubah itu nilai y-nya, di mana titik fokus, misal titik fokusnya itu f min 1,2 min P. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa P itu sama dengan 1. Jadi titik fokusnya dari parabola itu min 1,2 min 1. Min 1,1. Nah, selanjutnya persamaan sumbu simetri. Karena
persamaan parabola ini kan parabola yang membuka ke bawah, sehingga sumbu simetrinya itu pasti sejajar dengan sumbu Y. Misalkan garis yang memuat sumbu simetri dari parabola ini kita beri nama sebagai garis S, karena dia itu sejajar dengan sumbu Y, jadi dia tidak punya variabel Y, jadi X sama dengan. Nah, sama dengannya itu sama dengan berapa? Sama dengannya itu nilai X yang menjadi titik puncak. Jadi sumbu simetri dari parabola ini adalah X sama dengan min 1. Lalu untuk persamaan direktrix. Untuk persamaan direktrix, untuk direktrix dari parabola. Nah, ini persamaan direktrixnya itu kan kalau ini parabolanya menghadap ke bawah, direktrixnya itu berada di atas parabolanya. Nah, karena dia itu membuka ke bawah, jadi direktrixnya itu sejajar dengan sumbu X. Kalau tadi sejajar dengan sumbu Y, di persamaan garisnya itu tidak memiliki variabel Y. Kalau yang ini, dia sejajar dengan sumbu X, jadi dia tidak punya variabel X di persamaan garisnya. Jadi tinggal Y sama dengannya itu sama dengan berapa? Nah, tadi di titik puncak Y-nya itu kan nilainya 2. Lalu direktrix itu garis yang jaraknya itu P dari titik puncak. Jadi 2. Nah, ini ditambah atau dikurangi. Ditambah atau dikuranginya itu dilihat dari ini hadapnya dari si parabola. Parabola kan menghadap ke bawah. Dia untuk mencari direktrixnya itu ditambah P, karena direktrixnya itu lebih tinggi dari puncak parabolanya. Kalau lebih tinggi itu kan berarti ditambah ya. Jadi 2 ditambah P. Nilainya itu lebih tinggi daripada puncaknya. 2 plus P tadi, P-nya kan 1. Sehingga D direktrixnya sama dengan persamaan direktrixnya Y sama dengan 2 tambah 1. Direktrixnya ketemunya Y sama dengan 3. Nah, jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang A. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang B, di mana persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Kita akan mencari persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Pertama-tama kita harus mencari gradien dari garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Misalkan garis L ini merupakan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Garis L merupakan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Karena L ini tegak lurus dengan G, maka perkalian dari gradien L dan gradien G itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini gradien G itu kita cari dulu gradien G. MG itu kan persamaan G itu 2Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 2Y sama dengan 3X min 1. Y sama dengan 3X min 1 per 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa MG ini sama dengan 3 per 2. MG sama dengan 3 per 2. Nah, ini kita cari gradien dari L. ML kali MG sama dengan negatif 1. ML dikali 3 per 2 sama dengan negatif 1. Sehingga dari sini kita peroleh gradien dari garis L adalah min 2 per 3. Nah,
Persamaan garis singgung parabola dengan persamaan parabolanya itu x min a kuadrat sama dengan min 4p kali y min b itu bisa dicari menggunakan rumus y min b sama dengan m x min a plus m kuadrat b. Jadi, persamaan garis L bisa kita cari Y min B-nya itu 2 sama dengan M. M itu gradien dari L min 2 per 3 kali X min A plus 1 ditambah min 2 per 3 kuadrat dikali 1. Karena P-nya tadi sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh persamaannya menjadi Y sama dengan min 2 per 3X min 2 per 3 plus 4 per 9 plus 2 L Y sama dengan min 2 per 3 X plus 16 per 9. Nah, jadi persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G adalah Y sama dengan min 2 per 3X ditambah 16 per 9. Sekian video pembahasan soal UAS Geometri Analitik tahun 2023 dari saya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.